Inggris digeruduk banyak negara NATO dan Eropa, juga negara pendukung Palestina, karena masih terus menjual senjata ke Israel. Think about that. President Biden's EPA and Army Corps of Engineers apparently believe that drainage ditches, construction site puddles, and farm ponds are navigable waters. Inggris menghadapi tekanan baru untuk berhenti mengekspor senjata ke Israel menyusul pemboman mematikan yang dilakukan militer negara tersebut terhadap konvoi kemanusiaan di Gaza. Pada hari Senin, 7 pekerja bantuan World Central Kitchen, sebagian besar orang asing dan termasuk 3 warga negara Inggris, tewas akibat serangan udara Israel yang senjatanya dibuat ataupun dikirim dari Inggris. Pasukan kolonial Israel secara sengaja menembakkan 3 rudal berturut-turut ke para petugas bantuan hingga ada beberapa orang tewas. Insiden itu memicu kecaman internasional. Peter Ricketts, mantan penasihat keamanan nasional untuk Perdana Menteri Menteri Luar Negeri sekarang David Cameron, menyatakan pada Rabu dalam komentarnya mengenai insiden tersebut bahwa Inggris kini telah mencapai titik itu. Ricketts mendesak Inggris mengirimkan sinyal kepada Israel bahwa mereka tidak menjalankan kewajiban berdasarkan hukum internasional dengan cukup serius. Bahkan atas ulah Inggris menjual senjatanya ke Israel membuat warganya sendiri terbunuh. Kadang-kadang dalam konflik Anda melihat momen di mana ada kemarahan global sehingga muncul perasaan bahwa hal-hal tidak bisa dibiarkan seperti ini. Saya berharap kejadian mengerikan ini bisa mencapai tujuannya, tegas Ricketts kepada BBC. Partai-partai oposisi utama Inggris pada Rabu menuntut agar pemerintah konservatif menerbitkan nasihat hukum yang mereka terima mengenai apakah Israel telah melanggar hukum kemanusiaan internasional selama perang di Gaza. David Lammy, juru bicara urusan luar negeri dari oposisi Partai Buruh, mengatakan ada tuduhan yang sangat serius bahwa Israel telah melanggar hukum internasional. Dia menyerukan kepada pemerintah untuk mempublikasikan nasihat hukum tersebut sekarang dan menyatakan jika terdapat risiko yang jelas bahwa senjata Inggris dapat digunakan dalam pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional, inilah saatnya untuk menghentikan penjualan senjata tersebut. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tidak berkomitmen menerbitkan nasihat hukum tersebut, namun mengatakan London mengikuti seperangkat peraturan, regulasi, dan juga prosedur yang ketat mengenai perizinan ekspor senjata. Para menteri Inggris mengatakan penjualan pertahanan ke Israel bernilai sekitar 42 juta pound sterling atau setara dengan 53 juta dolar Amerika. Menurut kampanye melawan perdagangan senjata kelompok yang melobi untuk mengakhiri penjualan senjata, Inggris telah menyetujui setidaknya 474 juta pound sterling dalam ekspor ke Israel sejak tahun 2015. Ekspor tersebut dilaporkan mencakup suku cadang untuk rudal, tank, dan pesawat tempur, termasuk ban, kursi ejektor, baling-baling, dan peralatan penargetan laser untuk jet yang digunakan di Gaza. Prancis murka setelah staf diplomatiknya di Gaza dibunuh oleh Israel. Emmanuel Macron cabut dukungannya pada Zionis. Pemerintah Prancis marah setelah staf diplomatiknya di Rafah, jalur Gaza, tewas akibat serangan udara oleh Israel. Emmanuel Macron pun mengomandoi untuk memberikan bantuannya dan diberhentikan untuk Israel. Staf pria yang belum diidentifikasi namanya itu sedang berlindung di rumah rekannya ketika bangunan tersebut dibombardir oleh militer Zionis. Setelah kedatangannya dalam kunjungan resmi ke Israel pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna menyerukan gencatan senjata.
Diplomat tersebut juga menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya jumlah korban warga sipil Palestina yang dilakukan serangan oleh Israel. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa salah satu staf diplomatik mereka meninggal akibat luka-luka diserang oleh pasukan Israel. Seorang pejabat Prancis mengatakan serangan udara Israel pada hari Rabu itu menyebabkan sekitar 10 orang tewas. Prancis pun marah dan mengutuk pengeboman terhadap bangunan tempat tinggal yang menyebabkan kematian banyak warga sipil itu. Bunyi pernyataan kementerian tersebut yang dilansir oleh RT. Paris juga mendesak pihak berwenang Israel untuk menjelaskan kejadian serangan mematikan itu sesegera mungkin. Berbicara dalam pertemuan dengan rekannya di Israel, Eli Cohen pada hari Minggu mengatakan menyesali kenyataan bahwa terlalu banyak warga sipil yang terbunuh di Gaza di tangan militer Israel. Sementara itu pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Prancis mengeluarkan pernyataan bersama dengan Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, dan Irlandia, juga Luxembourg, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris untuk meningkatkan kewaspadaannya dan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi tersebut. Negara-negara Barat kini menuduh pemerintah Israel menciptakan lingkungan yang nyaris impunitas dan menyebabkan kegagalan dan juga kemerdekaan bagi umat manusia. Atas hal buruk yang dilakukan oleh Netanyahu ini, negara-negara internasional mulai mencabut dukungannya, termasuk Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Israel untuk mendefinisikan dengan lebih tepat tujuan akhir mereka di Gaza. Dia melanjutkan dengan memperkirakan bahwa tujuan yang dinyatakan untuk melenyapkan Hamas tidak akan pernah berhasil.